Sekali lagi kami mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Untuk yang masih berada di luar agar dapat segera masuk karena Pak Wamen dan rombongan telah tiba. Selamat datang Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Yulio Tanjung beserta rombongan. Selamat datang di negeri kami, negeri benamu Melayu Jambi, sepojok Jambi, 9 lurah, moto daerah, penyatu negeri. Batanglah hari mengaliri negeri, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, sumber rezeki penduduk negeri, jadi kebanggaan ke pelosok negeri. Ujung Jabung sampai Kerinci, batasnya tanah Melayu Jambi. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan cukup untuk rekan-rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempat yang juga telah disediakan. Dan untuk Bapak Ibu yang merasa, kami persilakan untuk rekan-rekan media menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam ruangan. Kami mohon berkenan untuk dapat Bapak Ibu yang telah memasuki ruangan agar dapat menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Beriring balam dengan berbah, balam lalu berbah mandi. Seiring salam dengan sembah, salam lalu sembah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Yulio Tanjung. Yang kami hormati
Gubernur Jambi Bapak Al-Haris beserta jajaran Forkompimda Provinsi Jambi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Bapak Joko Siswanto beserta jajaran, pimpinan utama di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bupati Tanjung Jabung Barat Bapak Anwar Sadat beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, General Manager Jetstone Energy Bapak Andi Iwan Uzama beserta jajaran, serta hadirin tamu undangan, rekan-rekan media yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara ini, yakni peresmian Akatara Gas Processing Facility AGPF SKK Migas K3S Jetstone Energy Lemang Private Limited, Kecamatan Bram Itam Kiri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tahun 2025. Mengawali acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berlangsungnya acara pada hari ini, bersama-sama kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahadur Sumadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memandu doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, atas ilmu dan kemampuan yang Engkau anugerahkan, atas kerjasama dan usaha yang telah Engkau mudahkan, hingga fasilitas ini dapat berdiri sebagaimana yang kami cita-citakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengatur segala urusan,
Jadikanlah fasilitas ini sebagai sarana yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara kami, bagi masyarakat di sekitar, dan bagi kelestarian alam yang Engkau titipkan kepada kami. Lindungilah tempat ini dari segala bencana dan kerusakan, hindarkan dari kelalaian dan kesalahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, lapangkanlah jalan bagi berkembangnya industri energi yang berkelanjutan. Berkahi hasil kerja kami dan jadikanlah segala aktivitas kami sebagai ibadah yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, hanya kepadamulah kami berserah diri dan memohon ampunan. Engkaulah tumpuan harapan dari setiap doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bersama laporan Kepala SKK Migas Bapak Joko Siswanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Yule Tanjung, Wamen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mewakili Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, yang pada hari ini seharusnya beliau datang, namun Pak Prabowo memanggil beliau karena Pak Prabowo sudah tiba dari kunjungan ke luar negeri. Kemudian yang saya hormati Bapak Haris, Bapak Gubernur Jambi, beserta Bupati dan jajaran seluruhnya, manajemen SKK Migas, hadir Deputi Eksploitasi dan seluruh perwakilan di sini. Kemudian Bapak Nanang Abdul Manap, staf khusus Menteri SDM, juga sekaligus Ketua Tim Satgas Lifting Migas, jajaran manajemen dan pekerja Jetstone Energi Lemang Ltd. Terima kasih Pak JM. Segenap stakeholders industri hulu migas, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Wamen membacakan pantun. Izin Pak. Kunjungan ke Jambi pulang pergi, tak tahu jalan maka bertanya. Peresmian Akatara meningkatkan energi demi kemandirian energi Indonesia Jaya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bersua dalam peresmian proyek Akatara Gas Plant WK Lemang pada hari ini. Peresmian ini tidak mungkin dapat kita wujudkan tanpa petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat Allah akan senantiasa menyertai kita dalam mengawal proyek ini ke depan. Bapak Wamen yang kami hormati, atas nama SKK Migas dan Jetstone, kami mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk meresmikan Akatara Gas Plant ini Pak. Merupakan suatu kehormatan bagi kami proyek ini dapat diresmikan langsung oleh Bapak, dan tentunya momen ini akan menjadi pembangkit semangat bagi kami dan semua pekerja yang menjalankan proyek ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan laporan singkat tentang proyek ini. Pertama, Akatara Gas Plant ini berada di lapangan Akatara, wilayah kerja Lemang, di Tanjung Barat, Provinsi Jambi. Operatorship wilayah kerja ini saat ini dipegang oleh Jetstone Energi Lemang Ltd. Adapun timeline perjalanan perkembangan WK ini sebagai berikut. PSC ini ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2007 hingga nanti berakhir Januari 2037. Kalau kita menemukan lagi gas-gas di sekitar sini, maka punya hak untuk minta perpanjangan Pak. Mudah-mudahan Bapak berkenan memperpanjang. Kemudian persetujuan POD diberikan pada tanggal 4 Agustus 2015. Saat itu saya langsung juga menghadap Gubernur Jambi saat itu Pak. Dan ini POD yang saya merasa paling cepat, seminggu kelar ditangani Menteri Pak. Alhamdulillah.
Kemudian AFE EPC diberikan tanggal 27 Mei 2022 dan first gas on stream lapangan Akatara pada Juli 2024. Nah, sejak saat itu produksi ini dinaikkan pelan-pelan dan dilakukan performance test dan siap untuk diresmikan pada hari ini, Pak Wamen. Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan fasilitas produksi mencakup 3 pekerjaan utama, yaitu pembangunan gas plant yang dilengkapi dengan LPG Processing Facilities Akatara Gas Plant Facility. Kedua, pembangunan gas custody metering stasiun di titik tie-in PT TGI. Dan ketiga, instalasi pipa 8 inch sepanjang 17,2 km. Berdasarkan persetujuan AFE, proyek ini secara total sekitar 100 juta, namun realisasinya sekitar 130 juta dolar, Pak Wamen. Ini sangat efisien, alhamdulillah. Yang nanti kita diskusikan lebih lanjut saat pembahasan close out AFE. Jadi close out-nya belum selesai, Pak. Nanti berapapun realisasinya kita akan setujui, Pak. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Jeston atas komitmennya dalam merealisasikan investasi ini. Proyek ini dilaksanakan dengan jumlah pekerja mencapai saat ini 63 pekerja, namun pada saat berkonstruksi menyerap tenaga kerja 1.600 subkontraktor, Pak, ditambah 200 orang pekerja dari main kontraktor. Dari segi health, safety, environmental, proyek ini membukukan lebih dari 8, juta jam kerja tanpa kecelakaan. Terima kasih, Prof. Anwar. Mudah-mudahan tahun ini akan mendapat award, Pak, dari Pak Menteri, Pak, untuk tidak terjadi kecelakaan. Dari TKDN, alhamdulillah mencapai 52%. Verifikasinya dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia, alhamdulillah. Kemudian hasil dari investasi ini adalah produksi gasnya sebesar 25,7 juta standar kubik feet per day. Kemudian itu menjadi LPG 185 metric ton per day atau setara 2.000 barel oil, Pak. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam laporan produksi kita, Pak, minyak dan kondensat itu bisa menambah 2.000. Kemudian kondensatnya 1.000, jadi total bisa 3.000, Pak. Nah, kalau setara barel oil equivalent itu 6.600, alhamdulillah, Pak. Dari kegiatan pendukungnya, kegiatan proyek ini menggerakkan ekonomi lokal melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah BETARA untuk kegiatan camp service dan catering, Pak Gubernur, serta menyewakan kendaraan operasional dengan nilai sekitar 30.000 US dollar per bulan. Nah, alhamdulillah. Saya dulu nyewain mobil juga, tapi sekarang enggak, Pak. Dan dari program pemberdayaan masyarakat, proyek ini menyediakan sarana air bersih bagi warga sekitar di tapak kegiatan proyek, alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa semua produksi aktual sudah dapat dikomersialkan, di mana gas pipa dipasok ke PLN Batam, LPG ke Pertamina, selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat, dan kondensat ke PT Kimia Yasa melalui PT Laban Raya Samudra, Pak. Produksi LPG ini sangat kami syukuri karena dapat memperkuat produksi LPG dalam negeri, mengurangi impor, serta LPG dari lapangan ini dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Penyaluran dilakukan setiap hari dari fasilitas ini melalui skema tracking oleh pemilik. Nah, Bapak bisa lihat nih, Pak, ada truk-truk LPG, Pak. Bapak Wamen yang saya hormati, demikian laporan ringkas kami tentang profil proyek Akatara Gas Plant. Selanjutnya kami sangat berharap Bapak Wamen berkenan memberikan arahan kepada kami supaya kami dapat memaksimalkan tugas pengelola proyek ini dengan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan Jeston juga janji tadi akan melakukan investasi kembali, Pak, selama 2 tahun ke depan. Semoga menemukan gas-gas lagi sehingga kita bisa memperpanjang, Pak Gubernur, untuk PAD dan masyarakat sekitar. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita berkumpul di acara peresmian, dihadiri oleh Wakil Menteri. Pak Kepala SKK telah sampaikan laporan, senang hati karena ada pantun yang diberi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jambi Bapak Al-Haris, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Yulio Tanjung. Beliau ini juga kampungnya dekat dengan Jambi, Pak, sebelahnya dikit aja. Makasih banyak Pak Omen. Yang saya hormati juga hadir bersama kita ini Pak Kepala SK Migas, Pak Joko Siswanto. Ini orangnya lama juga udah berkiprah luar biasa di mengurus energi ini. Makasih Pak. Yang saya hormati hadir juga bersama kita Pak Nanang dari Kementerian SDM. Makasih Pak. Ada Bupati Tanjab Barat juga hadir, Pak Iwan. Nah ini kalau ingat Jetstone langsung wajah Pak Iwan terbayang langsung itu, ya kan? Karena mulai ketemu saya, mulai Jetstone ini bergerak, inilah tokohnya. Ya Pak ada juga Pak Joko juga. Teman-teman sekalian dari Prokopimda Tanjab Barat juga hadir, para kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi Tanjab Barat, teman-teman sekalian di lapangan luar biasa. Seluruh BUMD yang hadir, saya lihat juga berapa BUMD juga hadir, yang seperti sekalian, Bapak Ibu undangan sekalian dan insan pers yang berbahagia. Ini biasanya kalau Pak Wamen itu jago pantun Pak, tapi sebelum dia pukul, saya pukul duluan beliau. Apalah tanda tingginya kayu, rimbun daunnya akar bersila. Apalah tanda negeri Melayu, diawali pantun ketika bicara. Selamat datang di Jambi Pak Wamen. Ini Pak Bupati daerah beliau ini berjuluk negeri bumi serengku dayung serentak galah, serentak ketujuan. Artinya adalah begitulah komitmen warga di sini mendukung Pak Iwan tadi, sehingga kemarin ada riak-riak sedikit itu langsung selesai Pak Bupati, cepat, luar biasa. Pertama-tama kita syukuri semua nikmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari penuh berkah ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk nanti Pak Wamen akan meresmikan Akatara Plan ini yang sudah lebih kurang 2,5 tahun ya Pak Iwan ya, memulai pekerjaan dan sampai hari ini alhamdulillah. Dan tentunya kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih Pak Wamen atas segala investasi dan kepercayaan pusat ke Jambi, dan tentunya apa yang ada di Jambi ini adalah milik negara. Apa yang ada ini milik SDM, milik Pak Menteri, Pak Presiden. Tentu kami mengawal apapun kebijakan yang diberikan pusat ke daerah, tugas kami mengawal, mengantarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kendala apapun, karena ini semua bertujuan untuk bagaimana sumber daya alam kita tidak sia-sia. Pak Wamen kami laporkan Pak, gas Jambi udah lama betul Pak. Jadi dulu berapa lama zaman Pak Jul Gubernur yang lama dulu almarhum, itu juga sudah mulai, tapi ya gas kita terbuang sia-sia Pak. Cukup banyak gas kita di Jambi ini. Nah ini setelah sekarang ini dikelola dengan baik, nah insya Allah masih banyak muncul lagi yang lain banyak Pak. Yang kedua juga minyak Pak Wamen. Kami di Jambi punya 3035 sumur aktif Pak Wamen, dan sudah mulai dikelola sekarang, ada izin-izin tambang rakyat sudah mulai boleh, dan ini juga tentu memberikan dampak positif juga Pak. Nanti kita kelola dengan baik, insya Allah akan berdampak untuk masyarakat. Yang terakhir Pak Wamen, Pak Joko,
tentu melanjutkan Pak. Jadi PI kita yang dalam proses, kami mohon, karena ini juga wilayah beliau Pak, dari wilayah Pak Bupati Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Muaro Jambi sebagian Pak. Kami berharap dengan PAD kami yang minim hari ini, kami punya APBD 5,6 triliun Pak Wamen. Nah 1,8 triliun untuk PAD kami, sisanya masih bertumpu dengan transfer pusat ke daerah. Jadi mohon kiranya Pak Wamen, apalagi dengan pajak option yang hari ini sudah berbalik Pak, dulu provinsi yang terbanyak, sekarang semua kami kasih ke daerah Pak, pajak option itu. Jadi itulah harapan kami nanti, moga-moga nanti kalau bisa tahun ini ada harapan kami nanti PI selesai Pak. Dan kami sudah sepakat dengan Pak Bupati, Wali Kota, Bupati yang ada ini untuk bagaimana proses kita percepat semuanya, dari mulai perubahan di BUMD kami di DPR sampai yang lain-lain dokumen sudah kita siapkan semuanya Pak. Amin. Akhirnya terima kasih banyak, mudah-mudahan ini memberikan keberkahan untuk bumi Jambi, untuk Indonesia yang kita cintai ini. Akhirnya mohon arahan Pak Wakil Menteri pada kami sekalian untuk kami tindak lanjuti di lapangan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Melayu sungguh indah, masyarakatnya pun santun-santun. Pak Gubernur tak hanya gagah, namun juga pandai berpantun. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, bersama-sama kita akan mendengarkan arahan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Yulio Tanjung, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jambi, Bapak Al-Haris, takut kurang namanya Pak, itu ada alnya. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, yang kami hormati Kepala SKK Migas Bapak Joko Siswanto yang sudah menyampaikan sambutan laporan tadi, kepada Ketua Satgas Percepatan Lifting Migas Pak Nanang, yang kami hormati Direksi dan Manajemen Jetstone Energy Pak Andi Iwan, Mr. Mark, dan seluruh jajaran, Kepala SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ulangi lagi Pak, supaya sejahtera, salam itu berkali-kali. Tadi Pak Kepala SKK juga menyampaikan pantun, Pak Gubernur menyampaikan pantun, ya kami juga ini sedikit berbalas pantun. Ya biasanya adab di Sumatera biasanya berbalas pantun. Kunjungan kerja ke Sumatera jangan lupa mampir ke Jambi. Kami hadir di Akatara dalam rangka ketahanan energi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka peresmian untuk proyek gas plant yang dilakukan investasinya oleh Jetstone Energy. Alhamdulillah, jadi tadi disampaikan bahwa ini prosesnya relatif lebih singkat, ya tentu ini merupakan sesuatu yang perlu kita lihat sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.
Jadi sebagaimana prioritas pemerintah untuk bagaimana kita adanya ketahanan pangan, kalau kita lihat di Jambi itu yang terkait dengan pangan itu cukup berlimpah karena ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan, dan juga yang terkait dengan pangan lain baik yang berasal dari sungai, dari danau, itu juga merupakan bagian dari ketahanan pangan. Ya, sementara untuk ketahanan energi kita bisa melihat di bawah itu ada gas, ada bahan bakar minyak, dan juga di atasnya lagi itu ada pohon sawit yang menghasilkan minyak. Jadi untuk Jambi sendiri adalah sebagai penyangga energi nasional. Kemudian kita juga dari sisi ketersediaan energi ini, bagaimana kita juga melakukan peningkatan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi. Itu juga merupakan bagian program utama dari pemerintah. Jadi seluruh sumber daya alam itu jangan sampai nilai tambahnya lebih banyak di negara lain, tetapi ini justru kita dari sisi kondisi harus menjual bahan mentah ke luar negeri. Jadi dengan adanya program hilirisasi ini sudah memberikan dampak yang cukup baik dengan adanya ekspor dari peningkatan nilai tambah. Contoh untuk nikel yang tadinya ekspor berbasis nikel nilainya hanya sekitar 3 miliar US dollar, tetapi dengan adanya hilirisasi nilai ekspor berbasis nikel mencapai 38 miliar US dollar atau meningkat 10 kali lipat lebih. Tentu dampaknya adalah yang pertama itu adanya pencipta lapangan kerja. Kemudian yang kedua, di samping nilai tambah itu juga menambah ruang fiskal pemerintah karena basis pajak yang didapatkan oleh pemerintah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kita menjual bahan mentah, dan juga di samping itu ada peningkatan nilai ekspor. Indikator-indikator ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau kita lihat dari 5 tahun pertama untuk program hilirisasi, 5 tahun kedua program hilirisasi, itu justru peningkatan kesejahteraan masyarakat dihitung dari peningkatan PDRB, itu justru meningkat sekitar hampir 50% sampai dengan 60%. Dengan kondisi ini, Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan yang dilakukan di Akatara ini, berarti ini kita kan mendapatkan 3 bagian. Yang pertama kita mendapatkan gas, ya kemudian LPG-nya ini kita olah untuk kebutuhan di dalam negeri. Karena kalau kita lihat kebutuhan LPG dalam negeri untuk kebutuhan masyarakat, kita harus mengimpor sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kalau kita hitung itu berapa devisa kita keluar yang terkait dengan kebutuhan kita untuk impor energi ini, itu mencapai lebih dari 500 triliun rupiah dalam 1 tahun. Jadi dengan adanya proyek Alkatara kita menghasilkan gas, menghasilkan kondensat, ya berarti ini juga akan meningkatkan ketersediaan energi di dalam negeri. Dengan kondisi investasi yang dilakukan oleh Jetstone Energy dengan investasi sekitar 130 juta US dollar atau sekitar 2 triliun, ini nilai ini kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek yang sejenis, ini adalah proyek yang relatif efisien. Jadi ya kita mengharapkan apa yang kita lakukan di Alkatara ini kita mengharapkan itu bisa diduplikasi bagi peningkatan kegiatan pengolahan migas di dalam negeri. Jadi ya tentu kami mengharapkan dengan adanya pembinaan dari SKK Migas, dan juga kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha, kami mengharapkan badan usaha menyampaikan feedback kepada kementerian untuk dilakukan fasilitasi baik dengan kementerian lembaga maupun dengan provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi berdasarkan pengalaman kita untuk proyek-proyek yang kalau kita lepas ini diserahkan kepada pelaku usaha untuk bagaimana dilaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya fasilitasi, biasanya waktu yang diperlukan
Jadi akan menjadi lebih lama, dan juga dampaknya terhadap masyarakat yang disampaikan oleh Kepala SKK tadi itu justru tidak akan memberikan dampak positif bagi pembangunan yang ada di daerah. Untuk percepatan bagi pelaksanaan kegiatan khususnya di hulu migas, kami dari Kementerian SDM mencoba untuk melakukan review regulasi, baik di level undang-undang, di level PP, dan juga di level pelaksanaan dalam bentuk peraturan menteri. Ya, kami juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola. Kami mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha itu bisa dilakukan percepatan. Jadi dengan adanya Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, jadi Bapak Ibu yang ada di lapangan, ya terutama seluruh manajemen yang ada di Jetstone Energy bisa menyampaikan kendala-kendala. Tadi dalam briefing singkat sambil menuju ke sini tadi, dari manajemen Jetstone itu menyampaikan, jadi proses dari tahun 2022 sampai sekarang, ya kemudian ada fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, kami mengharapkan itu nanti dalam proses selanjutnya, karena tidak tertutup intensi yang disampaikan oleh manajemen Jetstone tadi, dengan sudah mulai berproduksinya kegiatan di sini, ini akan ada penambahan kegiatan investasi yang akan dilakukan oleh Jetstone Energy. Jadi kita tidak hanya berhenti pada proses yang ada di sini, tetapi bagaimana kita melihat prospek yang ada ke depan. Dengan adanya pengalaman yang dihadapi atau yang sudah dilakukan oleh Jetstone, ya kami mengharapkan kegiatan investasi ini bisa berlanjut ke depan. Itu jangan kita sampai habis waktu tahun 2037 tidak ada kegiatan lagi, tetapi dengan adanya kegiatan eksplorasi, kegiatan eksploitasi, ya kita mengharapkan itu ada peningkatan. Kemudian untuk dalam rangka ketahanan energi nasional, kami juga melakukan percepatan proses tender lelang untuk wilayah kerja yang lain. Ini ada 55 wilayah kerja yang saat ini kita persiapkan. Ya mungkin itu nanti termasuk ada di beberapa wilayah di Jambi, itu kita akan coba lakukan percepatan proses tender lelangnya. Kemudian bagaimana proses eksplorasinya dilakukan percepatan. Kemudian proses untuk masuk fase produksi, eksploitasi, itu juga kita akan lakukan percepatan. Jadi sehingga target pemerintah untuk ketahanan energi pada periode pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Bapak, Ibu sekalian, ya mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, dengan adanya peresmian untuk kegiatan proyek gas plant yang dilakukan oleh Jetstone pada kegiatan Akatara, ya kami mengharapkan seluruhnya akan berjalan dengan baik, dan juga insya Allah kita akan berusaha untuk lebih mengembangkan ya kegiatan-kegiatan di bidang hulu migas ke depan, ya sehingga ketahanan energi itu bisa diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama untuk mencapai Indonesia maju pada tahun 2045. Tanpa ketersediaan energi tidak mungkin kita akan bisa mengembangkan kegiatan ekonomi secara nasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Wakil Menteri untuk tetap berada di tempat untuk melakukan peresmian Akatara Gas Processing Facility AGPF, dan mohon juga berkenan untuk mendampingi Gubernur Jambi, Kepala SKK Migas, Bupati Tanjung Jabung Barat, General Manager Jetstone Energy, dapat mendampingi Bapak Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, bersama-sama akan melakukan penekanan touch bar. Mohon berkenan Bapak untuk berada di tengah-tengah melakukan penekanan touch bar, didampingi di kiri dan kanan. Dalam hitungan mundur, bersama-sama kita akan menyaksikan peresmian Akatara Gas Processing Facility AGPF. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah. Dengan ini, Akatara Gas Processing Facility AGPF di Kecamatan Bramiti,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi telah diresmikan. Mohon berkenan Bapak untuk dapat melakukan penandatanganan prasasti peresmian Akatara Gas Processing Facility AGPF SKK Migas K3S Jetstone Energy Lemang Private Limited. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah pada hari ini telah diresmikan Akatara Gas Processing Facility AGPF SKK Migas K3S Jetstone Energy Lemang Private Limited. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya prosesi peresmian, berakhir pula acara kita pada hari ini. Dan kami persilahkan Wakil Menteri ESDM, Gubernur Jambi, Kepala SKK Migas, Bupati Tanjung Jabung Barat dan General Manager Jetstone untuk melakukan pergantian baju coverall karena akan melakukan peninjauan ke lapangan. Ke Sungai Batanghari naik sampan, sampan di kayu hingga ke tepi. Demikian rangkaian acara peresmian, semoga bermanfaat demi ketahanan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media untuk kehadirannya di sini. Selanjutnya akan dilaksanakan doorstop bersama Bapak Wamen ESDM dan juga jajaran. Untuk sebelum kita mulai ke pertanyaan kawan-kawan media, kami persilakan Pak Wamen apabila ada opening statement dulu. Kepada Pak Wamen, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, pada hari ini kita sudah meresmikan kegiatan dimulainya produksi untuk Akatara Gas Plant yang terletak di Tanjung Jabung Barat. Kami dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, dengan Kepala SKK Migas dan juga dengan Satuan Tugas Peningkatan Lifting Minyak dan Gas. Jadi bersama-sama untuk hadir pada siang hari ini untuk melihat bagaimana fasilitas produksi yang sudah diresmikan dalam rangka percepatan ketersediaan energi secara nasional. Rekan-rekan media, dengan adanya peresmian untuk Akatara Gas Plant ini yang dilakukan investasi oleh Jetstone Energy, ini merupakan kegiatan yang cukup cepat dan juga investasi yang dilakukan relatif efisien, sekitar 130 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Di sini dampaknya adalah terkait dengan ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah, dan juga ketersediaan energi juga akan meningkatkan kegiatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan kita harapkan dengan adanya investasi yang sudah dilakukan oleh Jetstone akan menambah kegiatan investasi yang ada di Provinsi Jambi. Dengan adanya penambahan kegiatan investasi berarti sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga akan meningkatkan penerimaan negara dan APBD daerah Provinsi Jambi dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Ya mungkin untuk dari rekan-rekan wartawan ada yang ingin didalami informasi pada siang hari ini, ya kami persilakan. Terima kasih, silakan dari teman-teman, silakan. Terima kasih Pak Wamen waktunya. Pertama saya nanya ke Pak Wamen, setelah keliling di dalam tadi, gimana menurut Pak Wamen penglihatannya terhadap kondisi proyek Akatara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, harapan Pak Wamen dengan kehadiran Akatara ini terhadap masyarakat Jambi, mohon dikit sampaikan gitu Pak Wamen. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini yang tanya itu rekan saya itu dari
awal dari kuliah dulu Pak Solmi. Jadi tahu persis itu bagaimana itu pelaksanaan kegiatan yang ada di Jambi. Jadi kalau kita lihat dari fasilitas yang diresmikan pada hari ini adalah merupakan fasilitas yang sangat efisien. Di sini juga akan dihasilkan LPG dan juga ada kondensat. Berarti untuk LPG dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat, terutama kegiatan ketersediaan energi masyarakat dalam bentuk tabung gas 3 kilo dan juga itu ada LPG non subsidi bagi kebutuhan industri di dalam negeri khususnya di Provinsi Jambi. Kegiatan yang ada di sini terintegrasi, jadi instalasi mulai dari proses yang ada di sumur yang kemudian dialirkan ke processing plant, yang dihasilkan itu adalah gas, LPG dan kondensat. Maka dua produk ini yang kami sampaikan tadi itu sangat dibutuhkan bagi kegiatan ekonomi dan juga kebutuhan bahan baku industri. Kita mengharapkan dengan adanya proyek Jetstone Energy ini akan terlihat bahwa wilayah kerja yang ditawarkan oleh pemerintah kepada investor ini potensinya sangat nyata. Ini sudah sampai dengan tahap produksi. Jadi rencana pemerintah akan melakukan percepatan bagi ketersediaan energi karena sebagian besar energi kita, kalau kita lihat kebutuhan energi kita dalam satu hari untuk minyak bumi sekitar 1,5 juta barel sampai 1,6 juta barel per hari. Ya berarti dengan adanya proyek-proyek seperti yang dilakukan oleh Jetstone ini akan meningkatkan ketahanan energi kita, juga kebutuhan dan ketersediaan energi secara nasional. Jadi harapan kita ini kita akan menjadikan Jetstone ini merupakan benchmark dari sisi percepatan waktu, efisiensi dan juga dampaknya terhadap perekonomian yang ada di daerah. Pertanyaan berikutnya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Roland dari media online sinarjambi.com. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Jambi. Pak, saya sedikit menyinggung tadi permintaan Pak Gubernur terkait PI Pak. Gimana Pak dukungan pemerintah terhadap PI di Provinsi Jambi? Karena itu dibutuhkan sekali Pak untuk kemajuan ekonomi Jambi. Terima kasih Pak. Ini kami menyampaikan, Pak Gubernur menyampaikan. Rekan-rekan wartawan yang terkait dengan participating interest atau PI yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga dengan anggota Dewan yang duduk di DPR RI, sudah ketemu sama Pak Menteri tempo hari dan kami juga sudah melakukan fasilitasi. Jadi untuk proses yang ada sekarang, ini dari SKK Migas sudah melakukan konsolidasi dengan PetroChina untuk penyelesaian PI yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kami mengharapkan di dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau dokumen itu sudah lengkap semua, dan juga karena PetroChina itu adalah BUMN-nya pemerintah China yang melakukan kegiatan investasi di sini, tetap memerlukan persetujuan dari kantor pusatnya di Beijing sana. Jadi ya kita juga akan intensifkan komunikasi dengan PetroChina untuk bisa segera diselesaikan participating interest untuk Provinsi Jambi sebesar 10%. Satu lagi mungkin Pak terkait komitmen Jetstone ini, kita sepakat bahwa untuk imbasnya pada ke masyarakat Pak. Nah komitmen untuk serapan tenaga kerja lokal itu seperti apa Pak ke depannya Pak? Kalau kita lihat dari pelaksanaan kegiatan investasi di Hulu Migas ini kan ini sudah banyak otomasi Pak. Jadi sudah banyak otomasi, jumlah tenaga kerjanya pun ini juga tidak terlalu besar, itu sekitar kurang dari 100 orang. Dan juga kami dari Kementerian SDM meminta kepada Jetstone Energy untuk bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Kemudian yang kedua, itu ada juga ini tenaga kerja tidak langsung yang diserap dari kegiatan investasi yang ada di Jetstone ini. Ya kami melihat itu dampak dari jumlah tenaga kerja yang diserap baik langsung maupun tidak langsung. Tadi juga sudah sampaikan
waktu proses konstruksi itu memerlukan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, ya 1.600 orang. Ya sementara kalau di dalam fase produksi ini justru ini relatif terbatas karena sistem kontrol dan juga sistem pipanisasi itu meminimalkan itu proses untuk tenaga kerja langsung. Kami untuk bagaimana penyerapan tenaga kerja secara maksimal itu justru mendorong penambahan kegiatan investasi baru yang dilakukan oleh Jeston. Ya berarti di samping existing itu juga ada tambahan tenaga kerja dari kegiatan yang dilakukan perluasan oleh PT Jeston sendiri. Ya mungkin ya ini Pak Kepala SKK untuk tenaga kerjanya itu justru dari tenaga kerja asingnya hanya 1 orang, bulenya, ya kemudian itu sisanya adalah dari dalam negeri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen.